Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pada hari ini? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita sehingga pada pagi hari ini mudah-mudahan apa yang kita lakukan bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan mampu melaksanakan aktivitas kegiatan belajar ibadah sesuai dengan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Nabi Muhammad SAW. Ya, baik anak-anak, pada hari ini Pak Farid akan membahas soal tentang ruangan dan konektivitas ya. Ini adalah pembahasan, kita mengulas kembali materi-materi di kelas 7 karena kelas 9 ini tetap akan ada ujian ya, walaupun tidak ada UN tetapi pasti akan ada ujian semester menyesuaikan dengan lembaga atau madrasah atau wilayah atau kota masing-masing. Ini menjadi perhatian sehingga di kelas 9 ini akan tetap ada ujian walaupun tidak ada UN ya. Sehingga perlu adanya pengulasan kembali materi dan khususnya adalah soal-soal dari kelas 7 sampai kelas 9. Karena memang di kelas 9 ini nanti akan ada soal-soal dan itu soal ini meliputi dari kelas 7 sampai kelas 9 tersebut. Baik anak-anak, sekarang kita lanjutkan. Pembahasan pertama adalah yang pertama, nomor 1, perpindahan penduduk dari desa ke kota merupakan interaksi antar ruang. Dampak interaksi antar ruang tersebut adalah, maka nomor 1 ini jawabannya apa anak-anak? Nah, ini ada namanya, istilahnya adalah urbanisasi. Penduduk dari desa menuju ke kota ini diistilahkan atau disebut sebagai apa namanya? Urbanisasi. Maka jawaban yang tepat adalah D. Lalu lintas di kota semakin padat. Sama halnya berada di Kota Malang. Di Kota Malang ini kita yakin bahwa juga banyak sekali para pendatang yang dulunya Kota Malang ini sebagai kota dingin ya, pagi-pagi sekali itu sangat terasa, bahkan jam 9 itu masih terasa dinginnya. Tetapi pada tahun-tahun ini dengan banyaknya orang-orang desa menuju ke Kota Malang berpendidikan, yakni melanjutkan kuliahnya dan mereka menetap di Malang, sehingga lalu lintas semakin padat ya dengan banyaknya warga pendatang yang ke Kota Malang ini. Yang kedua adalah perhatikan konsep ruangan berikut. 1. Manusia bertempat tinggal di berbagai bentuk lahan seperti dataran tinggi, dataran rendah, dan pegunungan. Yang kedua, bentuk lahan mempengaruhi mata pencaharian penduduk. Dari konsep tersebut dapat disimpulkan, ini jawabannya apa anak-anak? Nah, jawaban yang tepat di nomor 2 ini adalah manusia sangat bergantung pada alam sekitarnya ya. Jadi manusia sangat bergantung pada alam sekitarnya. Ini kenapa? Karena dengan kondisi alam yang begitu banyak, maka di situ manusia diberikan kemampuan dalam berpikir bagaimana ketika ada buah-buahan yang ada di daerah itu mampu dimanfaatkan ya, mampu dimanfaatkan dengan baik. Selanjutnya nomor 3 yakni interaksi sosial berhubungan erat dengan konektivitas ya. Interaksi sosial berhubungan dengan konektivitas antar ruang dan waktu. Karena apa di sini jawabannya bisa kita lihat. Jadi interaksi itu apa anak-anak? Interaksi adalah hubungan timbal balik ya. Hubungan timbal balik ini namanya interaksi ya. Jadi interaksi sosial itu adalah hubungan timbal balik ya antara satu dengan yang lain. Di situ ada kontak sosial dan komunikasi ya. Jadi syaratnya pun juga harus ada kontak dan ada komunikasi. Kalau hanya kontak saja tidak ada komunikasi, itu tidak bisa dinamakan sebagai interaksi sosial. Maka jawaban yang tepat di nomor 3 ini adalah B ya.
Jawaban yang nomor tepat, jawaban yang tepat di nomor 3 ini adalah B, yakni dilaksanakan pada waktu dan tempat tertentu ya. Nomor 4, kegiatan berikut yang menunjukkan keterkaitan ruang dan waktu adalah jawaban apa anak-anak? Ya, jawaban yang tepat adalah B. Jawaban yang tepat adalah B, yakni pada 22 Juni terjadi kenaikan harga BBM di Indonesia. Jadi yang menunjukkan keterkaitan ruang dan waktu ya. Jadi ruang, waktunya kapan ya? Waktunya di harga atau di Indonesia ya. Baik anak-anak, selanjutnya yakni tentang materi aspek regional. Di sini adalah Pak Fahri memberikan soal, tetapi soal ini melingkupi materi aspek regional, letak Indonesia, geologis pengolahan SDA, kondisi geografis, peta dan bentuk muka bumi. Ini ada 10 soal yang minggu kemarin sudah Pak Fahri ujikan. Yang pertama, berbeda dengan Jepang yang mengalami 4 musim, Indonesia hanya mengalami 2 musim. Kondisi tersebut terjadi karena apa? Ya, jawabannya yang tepat adalah letak Indonesia berada di daerah lintang rendah. Jadi ini yang menyebabkan Indonesia hanya mempunyai 2 musim, yakni musim hujan dan musim kemarau. Selanjutnya yakni letak geografis Indonesia memudahkan terjalinnya interaksi masyarakat Indonesia dengan masyarakat negara lain. Salah satu dampak negatif kondisi tersebut adalah jawaban yang tepat apa? Ya jelas, jawaban yang tepat ini adalah A. Masuknya budaya asing, ya mohon maaf, ini masuknya budaya asing tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Ini adalah salah satu dampak negatif anak-anak. Jadi dampak negatif ketika memang Indonesia ini letak geografisnya sangat strategis, maka di situ juga akan menimbulkan dampak negatif, yakni masuknya budaya-budaya asing ke Indonesia. Selanjutnya yakni nomor 3, letak geografis Indonesia sangat strategis. Bukti yang mendasari pernyataan tersebut adalah jawaban yang tepat adalah C. Pelabuhan di Indonesia disinggahi banyak kapal asing ya. Kita tahu bahwa negara Indonesia adalah negara kepulauan, sehingga juga banyak sekali laut ya yang ada di negara kita. Sehingga dengan adanya kondisi letak geografis yang dimiliki oleh Indonesia ini mampu membuktikan ya dengan adanya pelabuhan di Indonesia itu seringkali disinggahi oleh banyak kapal asing. Nomor 4, wilayah dataran rendah rawan terjadi bencana banjir. Tindakan penduduk di dataran rendah untuk mencegah bencana banjir ini adalah jawabannya apa anak-anak? Ya, jawaban yang tepat di sini adalah B. Membuat lubang resapan atau bipori. Jadi Indonesia ini adalah negara kemarau iya, musim hujan juga iya, sehingga kita tahu juga terkadang banyaknya daerah-daerah yang mengalami banjir, sehingga bagaimana caranya untuk mencegah banjir ini, maka dibuatkan lubang resapan atau istilahnya bipori ya. Ini salah satu cara mencegah. Selanjutnya yakni nomor 5, simbol garis pada peta menggambarkan kenampakan berbentuk memanjang. Kenampakan yang digambarkan dengan jenis simbol tersebut yaitu jawaban yang tepat adalah C. Jawaban yang tepat adalah C, yakni jalan raya dan sungai. Simbol garis pada peta menggambarkan kenampakan berbentuk memanjang. Kenampakan yang digambarkan dengan jenis simbol tersebut adalah C tadi, jalan raya dan sungai. Nomor 6, peta benua-benua di dunia merupakan contoh peta stasioner. Kenyataan tersebut didasarkan pada alasan C ya, data dasar untuk proses pemetaan tetap ya. Jadi ini di nomor 6. Selanjutnya yakni nomor 7 anak-anak. Komponen peta memberikan informasi ke ruangan bagi pembaca. Komponen peta yang diletakkan pada garis tepi horizontal
yakni apa anak-anak? Yakni garis bujur ya. Jadi komponen peta memberikan informasi ke ruangan bagi pembaca, atau komponen peta yang diletakkan pada garis tepi horizontal yaitu apa? Yaitu garis bujur ya, garis bujur. Selanjutnya yakni nomor 8 ya. Ini perhatikan ilustrasi berikut. Berdasarkan ilustrasi tersebut, jarak sebenarnya X dan Y yakni sepanjang ini adalah terkait dengan penghitungan skala anak-anak. Tetapi Pak Farid yakin bahwa anak-anak ini juga insya Allah lebih memahami lagi, karena ini pun juga ada di mata pelajaran matematika ya. Insya Allah antara kelas 7 atau kelas 8 ini pun juga sudah diajarkan, sehingga insya Allah dari skala peta ini sangat mudah sekali untuk dipahami. Maka jawaban yang tepat untuk nomor 8 ini adalah C ya. Selanjutnya yakni peta jenis tanah. Peta jenis tanah dapat menunjukkan informasi kesuburan tanah. Peta ini berguna bagi bidang pertanian untuk memperkirakan, yakni untuk memperkirakan C, jenis tanaman yang sesuai ya. Jadi peta jenis tanah dapat menunjukkan informasi kesuburan tanah. Peta ini berguna bagi bidang pertanian untuk memperkirakan apa? Jenis tanaman yang sesuai. Selanjutnya yakni nomor terakhir, fungsi komponen peta yang ditunjukkan pada tanda X yaitu ya, tanda X yaitu ini jawaban yang tepat untuk nomor 10 ini adalah menunjukkan C ya, menunjukkan lokasi relatif wilayah pada peta utama ya. Jadi menunjukkan lokasi relatif wilayah pada peta pertama. Ini di nomor 10. Jadi fungsi komponen peta yang ditunjukkan tanda X itu yang mana Pak? Nah, ini ada apa? Kotak kecil ya. Ini ada kotak kecil. Ini bisa maksudnya itu yang dimaksud terkait dengan komponennya, sehingga jawaban yang tepat adalah menunjukkan lokasi relatif wilayah pada peta utama. Nah, ketika ada titik ini maka di sini ada inset ya. Inset ini memunculkan yang paling utama ini juga ya. Jadi dari hitam ini akan dimunculkan di dasar wilayahnya di area Kalimantan. Mungkin itu yang perlu Pak Farid sampaikan anak-anak, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.